وحنيني لصحبتي وحنيني وحنيني لصحبتي وحنيني. Sahabat Quran, para pemirsa IKI TV dan Madani TV dimanapun berada, baik yang ada di kota, yang ada di pelosok negeri. Dan saya sebelumnya tadi mendengar Pak Kiai, kalau teman-teman yang ada di pedalaman, kebetulan besok ada yang mau menikah gitu. Jadi sekarang lagi pada serius, ada 2 orang nih, ada dai kita, dai pedalaman. Dibilangnya saya nanti nyari sinyal Ustadz, saya akan naik gunung untuk bisa ngikuti. Ini luar biasa. Luar biasa. Semangat ya. Semangatnya. Baik, Pak Kiai, ini ada pertanyaan. Yang pertama dari saudari Rika. Bismillah Ustadz, saya akan menikah. Jadi saya khawatir dan takut dalam melakukan hubungan malam pertama saya. Apakah jika saya menolak akan berdosa dan menunggu hingga saya siap? Harusnya bersyukur ya, kalau mau nikah itu bersyukur. Artinya Allah sudah memberikan jodoh buat Anda. Mudah-mudahan jodoh Anda seorang muslim yang taat. Oleh karena itu maka percayalah dan serahkan diri Anda kepada Allah. Dan yakinlah suami Anda adalah suami yang baik. Bangunlah husnudzon dengan sebaik-baiknya. Bahwa suami Anda itu bukan orang yang menakutkan. Tapi justru orang yang baik kelakuannya, akhlaknya, apalagi dia kalau seorang muslim yang taat, tidak ada kekhawatiran. Dan kekhawatiran itu menyebabkan kejiwaan terganggu, dan itu akan menyebabkan hubungan secara fisik juga jadi terganggu karena tidak disertai dengan keluasan pikiran, keluasan jiwa. Oleh karena itu saya menyarankan nih berwudulah sebelum Anda melakukan malam pertama itu, dan kemudian sholatlah bersama-sama. Kemudian berdoalah, doa minta keberkahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikan keberkahan kepada kami berdua, kepada keturunan kami yang akan Engkau berikan kepada kami. Jauhkan kami dari gangguan setan, karena gangguan setan itu akan menghancurkan kehidupan kami. Setelah itu bismillah. Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitana ma razaqtana. Jadi hadapi semua itu sebagai sesuatu yang indah, sesuatu yang bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak pantas ya untuk dikembangkan, bahkan tidak boleh dimiliki sifat-sifat yang semacam itu. Ya, oleh karena itu sekali lagi hadapi ya keindahan malam pertama ini dengan kepasrahan yang total kepada Allah sambil terus berdoa. Insya Allah nanti akan hilang itu rasa takut dan khawatir itu. Baik, Masya Allah. Terima kasih Pak Kiai. Untuk penanya yang kedua dari saudari Setpi. Assalamualaikum Pak Kiai, izin bertanya. Saya punya teman wanita yang selalu menceritakan keburukan suaminya, terutama pada saat berhubungan intim. Sampai pada akhirnya teman saya itu meminta saran kepada saya bahwa ia tidak puas dengan hubungannya dan meminta kepada suaminya untuk diceraikan. Saya bingung harus memberikan jawaban atau nasihat apa. Iya, yang pertama bahwa tidak boleh sekali lagi keburukan suami disebarkan oleh istri pada orang lain. Sama juga tidak boleh suami menyebarkan keburukan ya yang ada pada istri. Dua-duanya adalah akan menyebabkan kecelakaan kita di akhirat. Oleh karena itu, jika suami istri memang bermaksud baik, bicarakan dengan sebaik-baiknya. Kalaupun akan terjadi perceraian gara-gara masalah kepuasan, kan tadi ada doanya ya, bahwa kalau seandainya satukan kami, ya, jika engkau akan menyatukan kami dalam kebaikan, dan ceraikan kami jika engkau akan menceraikan kami, mengizinkan kami bercerai, ceraikanlah dalam kebaikan. Jadi semuanya minta kebaikan. Bicarakanlah secara berdua, rahasia, disertai dengan doa, bahkan disertai dengan sedekah. Ya, karena sedekah itu kan akan menghilangkan berbagai macam musibah. As-shadaqatu tadfa'ul bala. Jarang sekali nih ya kaum muslimin di dalam mengatasi masalah yang berat itu dengan sedekah itu jadikan oleh kita salah satu tool atau alat untuk menghadapi berbagai macam musibah, kekalutan dalam keluarga, yaitu dengan sedekah. Ya, bersedekahlah untuk fakir miskin, untuk anak yatim, untuk pembangunan tadi ada pembangunan masjid, itu diperlukan sekali. Insya Allah semuanya akan
Allah memberikan jalan keluar yang terbaik. Sekali lagi jangan dibiasakan menjelek-jelekan suami kepada orang lain atau menjelek-jelekan keburukan istri kepada orang lain. Tidak ada gunanya. Yang ada adalah madaratnya, tidak ada maslahatnya sama sekali. Baik, Pak Kiai. Masya Allah. Ini tadi sudah bahasan yang poin sesi yang kedua tadi sudah diangkat dan ini lebih menguatkan pertanyaan dan jawaban Pak Kiai ini. Ya. Untuk yang berikutnya dari Supriyatna, izin Ustadz, apakah dalam agama ada posisi yang baik dalam melakukan hubungan suami istri? Untuk waktu-waktu yang baik untuk berhubungan juga apakah ada aturannya? Syukran. Iya, tadi sudah dijelaskan ya. Betul. Posisi yang baik itu fa'tu harsakum annasyi'tum. Ya, datangi oleh kalian tempat menanam kalian annasyi'tum. Asalkan selamanya tetap melalui farjinya. Ya, muqbilatan aw mudbiratan. Ya, jalan depan, jalan belakang asalkan melalui farjinya, jangan melalui yang lain. Jadi itulah posisi yang dibenarkan. Sesuka kita kapanpun kalau waktunya. Ya siang malam terserah moodnya ya. Jangan ditahan-tahan kalau untuk suami istri, harus saling memaklumi. Jadi kalau urusan itu waktunya waktu baik semuanya. Waktu baik semuanya. Tidak ada yang tidak baik. Yang penting adab-adabnya akhlaknya terjaga. Bahkan kalau misalnya suami ini pergi keluar, tiba-tiba cepat-cepat pulang lagi, ya ternyata dia mengajak pada istrinya untuk melakukan hubungan, ya suami istri, maka segera lakukan. Karena khawatir bahwa suami itu di jalan ya menemukan atau melihat seorang wanita yang menggiurkan, ya, yang sehingga dia membuat takjub ya kepada wanita tadi. Lebih baik kembali ke rumah dan lakukan hubungan suami istri. Insya Allah itu akan menyebabkan as-sanuril farj, ya, akan menjaga kehormatan sekaligus juga akan fa'innahu lahu wijahun, ya, itu akan menyebabkan penjagaan diri yang kuat. Baik, Masya Allah. Untuk berikutnya masih ada lagi nih Pak Kiai dari Saudara Dika. Izin Ustadz, saya baru saja menikah dengan hubungan ta'aruf tanpa berpacaran dan mengenal calon istri saya sebelumnya. Setelah menikah, saya kecewa dengan istri dan baru saja mengakui bahwa ia telah melakukan hubungan dengan pacarnya terdahulu. Ia mengakui bahwa pada saat itu ia dipaksa oleh pacarnya, tapi saya betul-betul kecewa bagaimana sikap saya seharusnya karena memang saya baru saja mengenalnya. Iya. Ya, saya kira mungkin pada waktu sebelum menikah itu memang kita akan diperintahkan dua hal, musyawarah dan istikharah. Musyawarah itu artinya kita ingin mengenal lebih dekat yang bersangkutan, calon istri atau calon suami melalui orang-orang yang dikenalnya. Bagaimana kelakuannya, bagaimana akhlaknya, bagaimana pergaulannya. Jangan sampai kelihatannya misalnya baik tapi ternyata punya hubungan pertemanan yang tidak baik. Sehingga ketika sudah menjadi suami istri ada kekecewaan yang luar biasa. Dan kekecewaan yang semacam ini itu adalah menyebabkan mendalam, lukanya mendalam, tidak bisa diobati begitu saja. Jadi oleh karena itu sekali lagi jangan sampai terjadi masalah yang demikian itu. Karena itu sekali lagi, tapi kalau sekarang ya istri itu diperintahkan tobat saja, tobat dengan taubatan nasuha, mau dia tidak bertobat. Kemudian juga untuk dengan 3 persyaratan kan kalau tobat nasuha itu, pertama adalah an-nadamah, dia kemudian menyesal dengan mendalam. Kemudian al-azmu ala adamil auda, dia punya keyakinan tidak akan mengulangi kembali perbuatannya. Kemudian dia betul-betul diangkat, dicabut segala sesuatu yang menyebabkan terjadinya perbuatan itu. Apakah dia sanggup atau tidak? Dan apakah dampaknya bagaimana? Kalau seandainya sudah menjadi istri, ya bagaimanapun juga itu adalah hak kita, kewajiban kita untuk mendidiknya dengan pendidikan yang sebaik-baiknya. Begitu. Baik. Masya Allah. Poin yang terakhir ini tentu saja ini menjadi sesuatu banget karena memang ketika sudah ditakdirkan nikah dan kemudian kondisi seperti itu, tentu saja
Kalau memang terima, ya syaratnya itu tadi Pak Kiai ya, taubatan nasuha itu benar-benar dilakukan sehingga memang kemudian menjadi sesuatu yang baik-baik gitu. Tapi kalau kemudian tidak berjalan dengan baik, ya ada sesuatu yang tadi sudah sama-sama doa dipanjatkan kepada Allah, memang yang terbaik tetap nyatu, ada poin-poin yang harus sepakati dan harus dijalankan. Kemudian yang kedua, kalau memang Allah pisahkan, mudah-mudahan itu juga menjadi sesuatu yang terbaik. Betul. Baik, pagi ini ada satu lagi nih dari Ranita. Izin Ustadz, suami saya bekerja jauh dari rumah dan baru pulang sekitar 1 sampai 2 tahun sekali. Saya khawatir dengan suami saya yang jauh dari di sana. Beliau boleh izin bertanya, apakah laki-laki bisa menahan syahwat dalam waktu yang lama? Semoga ini hanya menjadi kecurigaan saya saja. Jadi pantas ya kalau Nabi mengatakan inna min sa'adatil mar'i, bahwa di antara tanda kebahagiaan seseorang antakuna zaujatu solihatan, hendaknya istrinya itu yang solehah. Kemudian ayyakuna auladu abroron, yaitu anaknya baik-baik. Kemudian wa ayyakuna rizquhu fi baladihi, rizkinya itu tidak jauh dari tempat tinggal. Artinya begini, kalau seandainya suami Anda 2 tahun baru bisa pulang, lebih baik ikuti suami itu, ikuti. Jadi jangan disuruh dia sendirian, karena kalau sendirian itu sumber fitnah bagaimanapun juga. Apalagi kalau misalnya di luar jauh pada pengawasan kita, bahwa ada masalah ketika kita ikut kepada suami, masalah yang berkaitan dengan kebiasaan, dengan biaya, itu harus dihadapi dengan sebaik-baiknya daripada kita curiga terus. Kalau curiga kan bahaya, itu penyakit batin yang paling bahaya itu curiga. Duit sih banyak, tapi curiganya terus, itu nyiksa bagi nyiksa, ya. Jadi lebih baik lebih baik dekati suami. Jadi jangan dibiarkan suami itu berpikir hal-hal yang negatif yang akan membahayakan hubungan suami istri. Kalau seandainya kita sayang, kebanyakan kan dari kita berpikirnya hanya sebelah, berpikir untuk dirinya. Saya kalau ikut suami ke luar negeri misalnya, gimana kondisi misalnya ya, biaya, uang, dana, padahal kita sedang mengumpulkan dana misalnya. Nah itu yang jangan. Kita berpikir untuk keselamatan dan kesejahteraan bersama. Insya Allah rezeki itu ketika kita percaya, Allah tidak akan salah memberikan rezeki kepada kita. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Soal rezeki itu kamilah yang akan membagi-bagi kalian. Kalian nggak perlu ragu-ragu. Gitu. Ya. Masya Allah. Oh, masih ada satu lagi nih nampaknya bagi Ustadz, izin bertanya, insya Allah saya juga akan menikah bulan depan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Namun ada rasa khawatir, merasa diri dengan fisik yang merasa kurang pede dengan fisik nanti saat malam pertama, Ustadz. Kurang pede? Kurang pede, takut kurang pede. Gitu. Ya jangan penuh, hadapi dengan gembira sebenarnya. Kalau pernikahan itu kan harus dihadapi dengan gembira. Itu ibadah kita kepada Allah, melaksanakan sunnah Rasul, bahkan juga melaksanakan sunnah para nabi. Ya, di dalam Al-Quran disebutkan bahwa pernikahan itu juga sunnah para nabi. Oleh karena itu rasanya tidak pada tempatnya jika kita kemudian merasa kurang pede, merasa takut, merasa ngeri, merasa khawatir. Yang penting kalau sudah akad dengan baik, dengan syarat rukunnya terpenuhi, yakinlah gitu bahwa masa depan itu terserah kita berdua, dengan catatan banyak konsultasi dengan orang-orang yang kita percayai. Tetapi tidak boleh kemudian kita merendahkan atau menyebarkan keburukan pasangan kita, suami kita atau istri kita. Insya Allah saya kira ujungnya baik begitu. Baik Pak Kiai, Masya Allah. Kepada para penanya semuanya, mudah-mudahan ini menjadi pencerahan kepada para pemirsa semuanya dan menjadi tambahnya wawasan, tambahnya ilmu untuk menjalani kehidupan ini, bahwa
pastikan bagi yang mau menikah atau yang sedang, insya Allah besok Iya, ini iya, iya, dai iya. kita, tentu saja saya dan Pak Kiai dari jauh ini mendoakan mudah-mudahan berkah, Allah berikan keturunan yang soleh dan soleha, semuanya berjalan dengan baik, lancar semuanya. Ya, Baik, para pemirsa, sahabat Quran, Madani TV dan Iki TV dimanapun berada, alhamdulillah kita tak terasa sudah sampai di penghujung pada acara kajian keluarga yang kali ini mengambil tema pada episode yang ke-8 ini adalah malam yang pertama. Untuk berikutnya tentu saja kita harus terus semangat, baik karena ini bahasan kita sudah masuk malam pertama, berarti sudah nikah, urusan sudah nikah Pak Kiai ini. ya, ya. Dan insya Allah berikutnya kita harus ikuti bagaimana membangun pilar-pilar kehidupan keluarga, yang kita sama-sama tahu bahwa sakinah, mawaddah, warahmah itu adalah hak prerogatif Allah. Siapa yang layak diberikan sakinah, mawaddah, warahmah adalah tentu saja hamba-hambanya yang meniti perjalanan kehidupan, menata perjalanan kehidupan keluarganya dengan panduan wahyu Allah Subhanahu wa taala dan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah dengan itu Allah akan berikan sakinah, mawaddah, warahmah itu. Oleh karena itu ikuti terus kajian keluarga, insya Allah pada berikutnya, pekan berikutnya adalah episode yang ke-9 insya Allah. Kita akan membahas khusus tentang pilar-pilar keluarga sakinah. Bagaimana agar sakinah, mawaddah, warahmah itu Allah berikan kepada keluarga kita. Ikuti bagaimana langkah-langkah yang urgen, yang penting untuk kajian berikutnya. Kepada pemirsa semuanya, akhirnya marilah kita tutup pertemuan kali ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. حنيني لصحبتي وحنيني لصحبتي وحنيني